rahasia. Menantu dia peholau. Nah ini arau di lambungmu. Tung satokin peito. Unang tinggal honau sasadao. Holako dirohaki. Ayolah kau dinipikir. Tung margar busuk buih. Holong na dirohaki. Tung na somuba siako. Out Surabui mania. Tundung oku bulani. Suratonoku madisi. Isi ni rohaki. Asa takas di botol. Asa takas di daun. Tung so ada hasian. Nah, si aku. Oh, Maria, Mariho, kita na dua, kabisada. Holako dirohaki. Ai holako dinipiki. Tung magar pusukuit. Holong na dirohaki. Tung Out Surabaya manian. Dung oku bulani. Suratonoku madisi. Isi ni rohaki. Asa takas di botoho. Asa takas di daho. Tung so ada hasian. Nah, si aku. Ho madiau, au mariho. Kita na dua, gak bisa. Jadi, aku raja nih bulan nami, raja setangkap parnak, raja nami, raja bulon, diarena uli, diarena dengganon, rodo kami, bagas muna, kison, adong huwak kami, raja nami, mumajolo na huwak kami, pasar kami batik dia raja nami. Muna timadihamu raja demang burung nami raja semati. Kamu cuci bubuan di paribaguna. Mulati mak.
Ito hasia hola kodo nadiro haki. Raja Setanggang Parnak, Raja Nami, Raja Bulon, Ison Rohani membuat tiru-tiru Setanggang Tuhamuna, Raja di Hula-Hula Nami, Ngalunga Mangaradi Hamu, Raja di Hula-Hula, Asaro Mahani Mantap Potong. Mamang Radi Hamir. Mantap Potong. Tapi Hami, Raja di Hula-Hula Nami, Setanggang Parnak. Raja Nami, Raja Budon, Yari Naudi, Yari Nadingganon, Rodo Hani, Maka Pokok Kamu, Raja di Hula-Hula Nami, Pasahaton, Turu-turu di Sepanganon, Tuhamu, Raja di Hula-Hula Nami, Yari Naudi, Yari Nadingganon, Dimanuguk Niarion, Narak Mangudur Hon Mahita, Yanak dok borumi huriai tubagas joro ni hatta si saratangi yang dohita anggia mak wakati kinanang ro gabi keluarga naik baru mau gabi keluarga na berbahagia anak ngami nanaing helamu borumu nanaing paru mainan tuk songonok be nah buat kami turu-turu Sepanganon mada potok kamu beraja di Hula-Hula Nami lasma rohani badamu lasma rohani kontimu bajakon kami turu-turu Sepanganon pada potok kamu beraja di Hula-Hula Nami godang ma pinasuna Guru Nami. Moda tema itu hak. Moda tema dihamu raja ni amang guru nami raja si matu paksa lungaro kamu tutungan di begas nami. Adi pasat kamu lima songon pajuhut tuhami mabuhay. Roma hami tuari kamuna pasahaton dekke si mududur dekke si tio-tio dekke sahat mangudupon daulina dingga mau tuhamu terlubu itu kurang paramuna tu akati kinengro dekke sahat dekke tio setio mabuat setano muna terlubu hela nami nanang hela nami do guru nami tu akati kinengro oras mahamu raja dia guru nami oras mahami tu do muna sangat akan dimana tinopa bulang-bulang ma pangarahuna sehat Tuhan kamu pasu-pasu na butima. Kembali kami naikkan bagimu Allah Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi yang cerah ini Tuhan, kembali kami datang padamu bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sangat baik bagi kami. Memulai acara kami dari acara si buah-buahai Tuhan. Kami mau mengantarkan anak kami dan calon parlemen kami ke gerejamu untuk menerima pemberkatan kudus dari Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Dan juga kami serahkan perjalanan kami dari rumah ini ke gereja. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong, lancarkan semua perjalanan kami Tuhan. Dan minuman jasmani kami pagi hari ini, jamah dan kuduskanlah makanan dan minuman ini Tuhan. Kiranya menjadi darah dan kesehatan kekuatan baru bagi tubuh jasmani kami. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ini apa dengan nama pagi hari ini sebelum kesempatan terkhusus sesuai dengan kata mama supaya kalian sehat dalam dan nalas supaya kalian semakin hangat satu sama lain masalah datang kalian harus bersama bukan hanya sebut kita sudah kita harus bersama selamat
dalam ikatan suci. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Kau jawaban Tuhan. Tuhan jabatan amak sangat dalam marmulia maho ale Tuhan yari nauli doho di bulan na leheton ale Tuhan dohon nami Tuhan. Apalagi partikiran ale Tuhan tung masalah roha doho daging doho to dinami sa tubagason ale Tuhan. Jalan nunga ale Tuhan dimulai hami ulam nami ale Tuhan pamu ima ale Tuhan ima ale pamuhai ima perserapan nami ale Tuhan sungasoni ale Tuhan ope ale Tuhan nung lasma rohanami di saluhna isikop ni ale Tuhan oma ale Tuhan muse dia akan rencana di hami akan nomor hula-hula baru suang-songoni ale Tuhan keluarga na lain lapa borhator lama dohoti marlo tunggo bono nami ma ale Tuhan tu adu pamu ale tu bagasan langgatami tu asang giat jala uli ale Tuhan saat kami denggat diurian ale Tuhan jala uli mading gambar dalam musi ale Tuhan di pamasu-masuon di paradaton ni akab bere nami doho ibe bere nami nang di saluna o pele Tuhan lasruah nami di nomor pungan no kami ale Tuhan nami rupi ane ale Tuhan diwa ulau nami di paradaton nami ale Tuhan dung mulak jatuh-tongan ni joroni ngiring nami jala tugu-tugu ale Tuhan ibaga sa sadereon ale Tuhan wam gopani atong marsangat jala marmulia ma ale Tuhan muliate ma diho amin amin. Kau jawaban Tuhan dalam setiap doaku. Kau jawaban Tuhan yang menjadi nyata. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia selalu di sisimu sampai maut memisahkan cinta kita. Kau takkan terganti selamanya. Kau di hati. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia selalu di sisimu sampai maut memisahkan cinta kita. Kau takkan terganti selamanya. Kau di hati selamanya. Kau di hati. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan,
Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Pertolongan perlindungan. Ku bersyukur pada Terima kasih Bapak, Turi dan juga keluarga Sitanggang dan beserta keluarga besar yang pada pagi hari. Bapa di surga, terima kasih kalau sampai saat ini Tuhan sudah menuntun karena kemurahan, karena pertolongan dan berkat semuanya kepada-Nya Bapa. Berkati Bapak kita aksa-Mu, biarlah Tuhan memberi kemampuan, kesehatan, sehingga Bapak pendeta boleh melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan pada pagi hari ini. Berkati juga kami Tuhan yang ambil bagian ini, gunakan pada pagi hari ini, biarlah masing-masing kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab. Kau selamatkan hidupku, Biarlah semua acara yang akan berjalan dari awal hingga selesainya berjalan sesuai dengan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai semua dan menang di hadapan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Palembang menyambut dengan penuh sukacita dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi saudara Rio Saud Martua Sianturi dengan saudari Imailani Srinita Sitanggang. Ibadah ini dilayani Pendeta Amsal Mujiono STH sebagai pelayan firman beserta segenap presbiter dan pelayan yang bertugas. Today I will walk in my hand. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there, for He will be there every moment to share all this wonderful day He has made. Today I
I will work with my hand in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share all this wonderful day He has made. Umat Allah yang terkasih, dengan tetap berdiri, kini marilah menghadap Tuhan dalam persekutuan ini dengan penuh sukacita, dengan menaikkan nada bagi kemuliaan-Nya. Jiwaku mari nyanyi, Tuhanmu pujilah, yang dalam terang surgawi dipuji disembah, hendak di dunia ini ku turut bermazmur, selagi ku di sini padanya bersyukur. Dia yang maha kuasa, pencipta semesta, dibuatnya angkasa dan bola dunia, seluruh busi bumi, hidup yang tersebar. Bolehkah aku ini manusia lemah, memuji menghampiri yang maha mulia, namun selaku warga di kerajaannya, ku sorak Tuhan Raja selama-lamanya. Mari kita menghadap Tuhan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kidung Agung 6 ayat 3 sebagai nas pembimbing menyatakan demikian. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang membalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasana, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati, kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia
dunia segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Saya nyanyi lagu solo saja, Bapak Ibu Saudara, karena ternyata saya hamba Tuhan dari gereja karismatik Pentakosta, jadi lagunya mungkin agak kurang sesuai, tapi melalui pujian ini, lagu ini, saya memberikan pesan secara khusus kepada kedua mempelai yang akan dikuduskan dalam pernikahan pemberkatan kudus, bahwa yang terutama dalam hidup ini adalah mengasihi Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam keluarga saya meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam keluarga saya memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus Tuhan. Saya mau cinta Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Sebelum membaca Alkitab, kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran, hati, dan pengertian kami untuk membaca firman-Mu. Terangilah semua itu dengan Roh Kudus, agar firman Tuhan dapat kami mengerti. Dari dalamnya kami boleh melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, Shalom. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, terutama juga mempelai yang sedang berbahagia, Saudara Rio dan Imai, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Mazmur 128 itu, di dalam konteks siarah, apakah yang dimaksud siarah? Mungkin berbeda yang kita pahami siarah-siarah dewasa ini. Kalau siarah-siarah dewasa ini, yang kita mengerti itu biasanya mengunjungi tempat-tempat suci atau juga tempat-tempat keramat. Mungkin ke kuburan, mungkin ke tempat-tempat yang dianggap sakral. Biasanya demikianlah pemahaman kita tentang siarah. Tetapi dalam konteks umat Tuhan, yang dimaksud siarah itu adalah dalam rangka perjalanan menuju ke Bait Suci di Sion, nama-lamanya atau Yerusalem. Itulah Bapak Ibu Saudara yang dimaksud siarah. Dalam perjalanan atau dalam siarah ini biasanya umat Tuhan itu bukan hanya 1-2 orang, tetapi banyak, terutama mereka yang berangkat atau mereka yang tinggal di luar negeri Israel, dan pada hari-hari raya tertentu mereka harus menuju ke Israel, ke Yerusalem untuk mengadakan ibadah di rumah Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara, untuk menambah kepercayaan, untuk menambah semangat, untuk menambah motivasi dalam rencana menghadap Tuhan, maka mereka biasanya bermazmur. Mereka mengadakan puji-pujian. Dengan mengadakan puji-pujian atau bermazmur ini, maka perjalanan yang panjang itu tidak melelahkan mereka. Perjalanan yang panjang itu justru membuat mereka mempunyai pengalaman iman. Dan dari dalamnya mereka mengalami sukacita. Termasuk Mazmur 128 ini. Dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini adalah suatu pernyataan pemazmur. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ibu, Bapak, Saudara, di dalam Mazmur 1 ayat 1 itu dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang berbahagia. Sekarang mari kita mencoba melihat apa itu bahagia, apa itu sukacita. Biasanya dewasa ini orang-orang memaknai bahagia itu sebatas suasana sukacita, suasana nyaman, tidak terganggu, tidak ada hambatan.
maka suasananya demikian adalah suasana bahagia. Dan di dalam Mazmur, orang yang berbahagia adalah orang yang diberkati. Biasanya orang yang diberkati itu ditandai dengan kepemilikan, mempunyai sesuatu yang dimiliki. Itu orang yang diberkati. Jika kita melihat dalam teks bacaan kita, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini adalah orang-orang yang berbahagia, bukan hanya ditandai oleh kepemilikan, apa yang dimiliki. Setidaknya ada beberapa hal yang dikatakan takut akan Tuhan. Yang pertama, takut akan Tuhan berarti ketakutan yang kudus. Ketakutan yang kudus itu merupakan akibat dari pengenalan akan Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan itu tidak mempunyai takut akan Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan tidak ada ketakutan terhadap Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang mengenal Tuhan, maka ia menjadi takut. Karena Tuhan adalah Maha Kuasa yang penuh dalam kekudusannya. Dan kekudusannya tidak bisa dicemari oleh hal-hal yang tidak tahir. Tidak bisa dicemari oleh hal-hal yang mengandung dosa. Tidak bisa dicemari oleh hal-hal yang mengandung kejahatan. Itu kekudusan Tuhan. Sehingga tidak heran apabila umat Tuhan ketika Tuhan menjumpai mereka, maka mereka biasanya mengatakan, celakalah aku, karena aku telah melihat Tuhan. Ada ketakutan yang luar biasa terhadap Tuhan yang Maha Kudus. Ada ketakutan yang luar biasa terhadap Tuhan yang betul-betul dihormati. Itu adalah ketakutan yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, takut akan Tuhan juga merupakan sikap yang takut terhadap perbudakan. Karena umat Tuhan, khususnya dalam kehidupan orang Israel, mereka pernah mengalami perbudakan selama 400 tahun di Mesir. Mereka juga mengalami nasib dalam pembuangan di Babilonia. Itu sebagai dampak dari ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Sebagai dampak dari ketidaktaatan itu, maka mereka mengalami hukuman Tuhan. Sebenarnya perbudakan di Mesir itu bukan karena itu, Ibu, Bapak, Saudara, tetapi merupakan pembentukan mereka sebagai suatu bangsa. Pembentukan mereka sebagai suatu bangsa yang tidak singkat waktunya, tapi bertahun-tahun, sehingga dari 70 orang menjadi beribu-ribu orang yang tidak terhitung. Itu adalah proses pembentukan suatu bangsa. Tetapi di sana mengalami penindasan. Nah, orang yang takut akan Tuhan, mereka juga takut diperbudak. Oleh sebab itu, sikap dan perilaku mereka akan mereka atur sedemikian rupa supaya mereka tidak melanggar hukum Tuhan. Dalam umat Tuhan adalah hukum Taurat. Ibu, Bapak, Saudara, mari kembali pada ungkapan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini berarti orang terbuka terhadap pengajaran Tuhan. Dan bagi orang-orang yang terbuka terhadap pengajaran Tuhan, pasti mereka mengalami bahagia. Tunggu dulu. Apakah orang-orang yang menderita aniaya, mereka yang mengalami diskriminasi, mereka yang mengalami primordial, dipinggirkan,
apakah mereka itu juga bahagia? Sekalipun mereka taat pada Tuhan. Di sini perlu kita perluas, ibu, bapak, saudara. Jika orang-orang yang berbahagia itu bukan hanya ditandai oleh kepemilikan, oleh sesuatu yang dimiliki, tetapi mereka adalah orang-orang yang dianugerahi Tuhan, maka bahagia itu definisinya jauh lebih luas daripada yang selama ini kita pahami. Karena orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang menerima anugerah Tuhan. Bahkan termasuk hidup itu sendiri merupakan anugerah Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Mazmur, meskipun mereka mengalami penindasan, mereka ditindas, namun mereka bisa berbahagia karena mereka menerima anugerah Tuhan. Dan menerima anugerah Tuhan itu berarti mereka mengalami hidup, mereka tidak terancam oleh hukuman yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, ibu, bapak, saudara, dalam konteks bacaan kita, yang diungkapkan sebagai orang yang berbahagia adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan seperti pohon anggur di rumahmu, dengan catatan apabila engkau makan dari hasil jerih payahmu. Ibu, bapak, saudara, tentu saja ini ketika dikaitkan dalam budaya atau dalam masyarakat Israel pada waktu Mazmur ini ditulis, mereka hidup dalam alam pertanian. Dengan hidup dari pertanian, maka mereka hidup dengan bekerja keras melalui tangan-tangan mereka. Dan jika mereka bekerja, dan jika mereka makan dari hasil jerih payah tangannya, itu mereka bekerja sesuai dengan jerih lelah mereka, sesuai dengan karya-karyanya. Memang dalam kehidupan kita ada pergeseran dari agraris ke industri. Ibu, bapak, saudara, apa yang dimaksud di sini? Jika seseorang makan dari hasil kerjanya sendiri, bukan sebagai mengambil hak orang lain, maka orangnya demikian sangat berbahagia. Mereka setidaknya tidak terancam oleh hukum. Mereka bebas dari ancaman-ancaman yang demikian. Saudara kekasih Tuhan, terutama saudara yang berbahagia, jika dikaitkan dengan kehidupan kita dewasa ini juga, hal ini tetap relevan. Coba bayangkan bagaimana seseorang kalau hidupnya mereka menikmati makan dari bukan jerih lelahnya sendiri. Mereka menikmati dari karya-karya orang lain, bahkan ketika mereka mengambil yang bukan haknya. Apakah ada? Oh, banyak. Lihat di negeri kita juga yang sampai sekarang masih agak semarak dengan apa yang disebut korupsi. Apakah mereka bisa bahagia? Mungkin mereka tidak ketahuan, mungkin mereka tidak tertangkap, mungkin mereka bebas. Namun apakah mereka bahagia? Saya menduga mereka tetap khawatir, mereka tetap was-was, mereka tetap curiga. Jangan-jangan nanti pada suatu saat diketahui, jangan-jangan pada suatu saat akan tertangkap sehingga mereka sedemikian rupa menyembunyikan, lalu menikmati hasil karyanya itu, maka orang yang demikian akan berbahagia. Dan bukan hanya orang ini saja, tetapi keluarganya juga turut berbahagia. Maka dari pemahaman ini ada nasihat terutama bagi saudara berdua, hendaknya bekerjalah secara jujur dan nikmatilah hasil pekerjaanmu itu.
bersama dengan keluarga yang saudara cintai nanti, maka saudara tidak akan mengalami ancaman di bawah hukuman, tidak akan diancam oleh sesuatu yang membuat saudara sengsara. Karena ibu bapak saudara, hal itu bisa saja ada peluang. Bisa ada peluang ya. Misalnya pangkat yang terus menanjak pada suatu saat mendapatkan posisi tertentu, bisa saja ada peluang. Tetapi ada Tuhan yang senantiasa menyertai, ada Tuhan yang senantiasa mengawasi, bukan hanya menyertai tetapi juga mengawasi. Oleh sebab itu baiklah kita makan dari jerih lelah kita sendiri. Dan itu aman. Aman sekali. Ibu bapak saudara, bukan hanya keluarga kita, bukan hanya istri yang akan tumbuh subur mengalami berkat Tuhan yang begitu hebatnya sehingga membuat badannya tanpa terusik. Kalau di sini dikatakan subur seperti pohon anggur yang subur. Artinya pohon anggur yang bisa bertumbuh secara optimal, bertumbuh secara sehat. Demikian jugalah apabila kita memberikan sesuatu kepada keluarga kita. Kita menghidupi keluarga kita dengan hal-hal yang diperkenankan Tuhan, maka itu akan menjadi berkat. Bukan hanya berkat bagi diri sendiri saja, tapi juga berkat bagi orang lain. Itu dinyatakan mulai dari ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera Tuhan atas Israel. Di mana bait suci merupakan tempat perjumpaan orang beriman dengan Tuhan. Bait suci merupakan tempat perjumpaan antara orang beriman dengan sesamanya. Bait suci juga merupakan tempat di mana kita menaikkan pujian dan syukur. Kita bisa mendengarkan suara Tuhan, dan di sana suara Tuhan selalu mengawal kita. Pada akhirnya kita mengalami hidup pembaruan dari waktu ke waktu. Nasihat bagi saudara berdua, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun, dalam situasi bagaimanapun. Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha tahu, dan Tuhan yang bersedia menyertai sesulit apapun. Jangan pernah meninggalkan Tuhan supaya Tuhan memberkati. Karena hanya orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka yang berbahagia dan mengalami kebahagiaan sejati. Saudara berdua telah bersepakat membentuk rumah tangga. Dalam banyak kesempatan saya katakan, hidup berkeluarga itu pada satu sisi bukan memecahkan persoalan, tetapi menambah persoalan. Kalau dulu masih lajang, sendirian kita mengurus diri sendiri. Tapi ketika sudah berkeluarga, ada orang di samping kita yang harus kita perhatikan juga. Pertanyaannya harus kita renungkan. Mungkin harus kita bermeditasi untuk merenungkan gini. Seperti apakah hidupmu jika saudara tidak berada dalam persekutuan? Seperti apakah hidupmu jika saudara tidak berada dalam bersama? Bisakah kita hidup sendirian untuk selama-lamanya tanpa orang, tanpa
makhluk lain di sekitar kita? Bisakah kita membangun kehidupan yang baik tanpa ada persekutuan? Maksud persekutuan di sini yang saya maksudkan adalah bukan hanya persekutuan dalam gereja, tapi juga persekutuan dalam rumah tangga, persekutuan orang-orang yang terdekat. Bisakah kita hidup tanpa mencintai? Saudara kekasih Tuhan, terutama saudara Rio dan Imai yang berbahagia, tetapkan langkah saudara untuk menuju ke masa depan yang penuh dengan pengharapan, yang penuh dengan kebahagiaan, karena Tuhan telah memberkati dan kebahagiaan telah menanti saudara. Jemaat silakan berdiri dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat, kita berkumpul di sini untuk meneguhkan perkawinan kedua warga gereja, Saudara Rio Saud Martua Sianturi dengan Saudari Imailani Srinita Sitanggang, dan memohon berkat Tuhan atas rumah tangga mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Kristus. Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan dengan dia. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya.
sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Alkitab menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus selalu hidup bersyukur dan bertanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa maka perkawinan diperhadapkan pada kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan dan bahkan kedukaan. Namun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya, serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci. Alkitab menasihatkan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dalam kasihmu satu kepada yang lain, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada kesudahannya. Amanat perkawinan Kristen. Supaya seisi rumah tangga hidup beralaskan firman Allah, maka saudara dimohon berdiri. Saudara berdua, saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh, teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka suami istri sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Yesus Kristus Juru Selamat. Ketiga, hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap kudus. Masing-masing harus menjauhkan diri dari perselingkuhan dan perzinahan dengan orang lain dan tetap mempertahankan rumah tangga atau keluarga sebagai bait Roh Kudus. Saudara Rio Saud Martua Sianturi dan Saudari Imailani Srinita Sitanggang, apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristen tersebut? Kami bersedia. Tuhan menolong dan menguatkan saudara berdua. Di hadapan petugas negara, perkawinan saudara berdua telah dicatat dan karena itu telah sah secara hukum. Sekarang di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri beriman, guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka kami mengundang saudara berdua untuk saling mengucapkan janji setia. Saya, Rio Saud Martua Sianturi, menyambut engkau, Imailani Srinita Sitanggang, sebagai istriku, dan berjanji akan tetap setia kepadamu. Saya akan mengasihi engkau dalam suka dan duka, dan berjanji tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib sebagai seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya, Imailani Srinita Sitanggang, menyambut engkau, Rio Saud Martua Sianturi, sebagai suamiku,
dan berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan mengasihi engkau dalam suka dan duka, dan berjanji untuk tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana wajib diperbuat oleh istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Cincin ini bulat tanpa awal dan tanpa akhir, yang melambangkan kasih Kristus kepada kita yang tanpa awal dan tanpa akhir. Atas dasar itu, kenakanlah cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaan yang tanpa awal dan tanpa akhir. Imailani Srinita Sitanggang, cincin ini merupakan lambang cinta, kasih, dan kesetiaanku kepadamu. Rio Saud Martua Sianturi, cincin ini akan kuberikan kepadamu sebagai lambang cinta, kasih, dan kesetiaanku. Dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut diri mempelai jemaatnya, kami meneguhkan perkawinan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Amin. Hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri yang Kristiani, serta terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus yang memanggil dan mempersatukan saudara berdua dalam perkawinan ini, akan memberkati engkau dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan, dan kasih, kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya. All my love is yours. 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 Keluarga Bapak Presiden Menteri dan Ibu Negara saya ini, terimalah anak-anak ini sebagai bagian dari keluargamu, dan doakanlah mereka agar bahagia dan sejahtera selamanya. Kau sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala hal, namamu di hatiku. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati
matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanmu. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru seluruh rukun hidupnya, saling mencinta dengan tulus dan mesra, saling menyatukan langkah dan arah hidupnya. Walaupun cobaan datang silih dan berganti, rumah tangga kokoh karena Tuhan merangkulnya. Pandanglah ya Tuhan janji yang diikrarkannya, mohon Tuhan menguduskan tali cinta kasih-Nya, agar kasih-Nya tidak cacat bercela, rumah tangganya teguh dan tegar selamanya, saling melengkapi dan setia selamanya. Duta cinta kasih karena Tuhan menjaganya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas pengasihan Tuhan yang mempersatukan saudara Rio dan Imailani untuk membentuk rumah tangga, dan mereka telah mengikrarkan janji di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah jemaatnya. Kami mohon Tuhan karuniakan kekuatan kepada mereka untuk menjalani dan menghidupi rumah tangga mereka penuh dengan kesetiaan kepadamu. Biarlah Roh Kristus yang mempersatukan mereka dalam ikatan kasih setia Tuhan, sehingga mereka satu dengan yang lain boleh saling mengasihi, terus hidup bersama dalam keutuhan rumah tangga mereka. Kami mohon Tuhan lindungi dari segala yang jahat, agar mereka juga boleh menjalani hari-hari hidupnya. Dan bila mana Tuhan mengaruniakan anak atau anak-anak, berikanlah kekuatan kepada mereka untuk mendidik dan membesarkan mereka di dalam iman pengharapan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami mohon juga Tuhan lindungi bahtera rumah tangga mereka dari segala kecelakaan, dari segala godaan-godaan yang membuat mereka tereduksi untuk mengasihi satu dengan yang lain. Sebaliknya biarlah keutuhan rumah tangga mereka menjadi hormat kemuliaan bagi namamu, menjadi berkat bagi keluarga besar kedua mempelai, agar mereka juga menjadi satu keluarga besar
yang boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah keluarga Sianturi dan keluarga Sitanggang boleh semakin akrab di dalam persaudaraan. Bapa di dalam surga, demikian juga dukungan dari kedua belah pihak keluarga. Tuhan juga berkenan memberkati, agar melalui doa dan harapan dari kedua belah pihak keluarga, nama-Mu senantiasa dimuliakan di dalam keluarga yang baru ini. Dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya, di dalam berkarya, Tuhan berkati. Kami akan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga kami berdoa untuk acara-acara berikutnya, baik di dalam resepsi Pedang Pora. Tuhan juga senantiasa menyertai, berikan kekuatan kepada mempelai, pada kedua keluarga agar mereka boleh mengikuti, boleh melaksanakan semua acara di dalam kasih karunia Tuhan. Segala sesuatu yang dibutuhkan, bahkan setiap orang yang terlibat di dalam acara-acara berikutnya, hanya Engkaulah ya Tuhan yang tetap menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga kami yang hadir dalam ibadah ini. Tuhan, biarlah berkat Tuhan senantiasa tercurah luah atas kami sekalian. Tuhan menyertai kami agar kami tidak pulang dengan tangan hampa, tetapi dengan berkat-Mu. Kami berdoa untuk pelayanan yang kami laksanakan, baik oleh diaken, penatua, organis, pemandu lagu, koster, bahkan semua yang ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Meskipun pelayanan kami tidak sempurna dan bercacat celah, kami mohon Tuhan berkenan menerima sehingga menjadi persembahan kami yang hidup. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi setiap pasangan suami istri yang terancam untuk tidak bahagia. Tuhan berkati mereka. Berikan kekuatan kepada mereka untuk percaya, untuk takut akan Tuhan, agar Tuhan menganugerahkan kebahagiaan dan berkat atas mereka sekalian. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan berkati dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan-Mu di dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Berkati seluruh komponen jemaat, berkati seluruh presbiter, keenam pelkat, pengurus keenam pelkat, berkati semuanya, agar kami sekalian mengalami sukacita oleh karena kasih setia Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah hidup kami dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan, kami mengucap syukur dengan memberi persembahan bagimu. Ajarlah kami dan keluarga kami untuk senantiasa bersyukur, agar dalam keadaan senang maupun susah, kami tidak terjebak dalam kekhawatiran, serta selalu mempersembahkan hidup bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus yang cinta kasih-Nya selalu kami rasakan. Kiranya melalui karya hidupmu dan keluargamu, orang lain dapat mengenal dan mengalami cinta dan kasih sayang Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Juga
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan mencukupkan engkau yang engkau butuhkan. Tanda bahwa Ia memelihara hidupmu. Kiranya Allah memampukan engkau untuk selalu berkarya melalui apa yang engkau kerjakan. Kiranya sinar matahari kehidupan menerobos jendela rumahmu, serta menghangatkan seisi keluargamu. Kiranya busur pelangi menangkap tetesan air hujan di atas rumahmu, yang menambah indah hidupmu. Kiranya akan selalu ada tangan para sahabat yang siap menggenggam dan menopang setiap kesulitanmu. Kiranya orang-orang yang membencimu kini sudi engkau rangkul dan kemudian menjadi sahabatmu. Kiranya Allah Sang Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, pengharapan, dan cinta kasih-Mu di tempat ini atau dimanapun saudara berada. Hari ini, esok sampai selama-lamanya beserta-Mu kembali. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He wonderful day He has made. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan